Revisi UU ITE resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Pasal yang dulu dinilai bermasalah sekarang udah diganti. Bahkan sekarang secara teknis orang boleh menghina, mencemarkan nama baik. Asal apa? Yuk kita simak. Satu dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Jadi, pada intinya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa juga disebut dengan oleh orang sebagai Undang-Undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Salah satu isi dari Undang-Undang ITE ini adalah mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara dan atau denda. Hal itu tertuang dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Sisi positif dari Undang-Undang ITE tersebut adalah berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik, Undang-Undang ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia, misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wira swastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan memiliki sebagai berbadan hukum dan harus berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. Undang-undang itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah atau yang biasa disebut orang adalah hacking atau menghack atau DDoS situs orang. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Undang-undang itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, Undang-Undang ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh dengan internet. Oleh internet, undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan di internet. Dari sisi positif tentu saja semua itu ada sisi negatifnya juga ya. Untuk sisi negatifnya sendiri, contoh kasusnya itu ada Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Bisa dibilang seperti pasal karet ya. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Konsumen. Undang-Undang ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi ya, atau mengeluarkan pendapat. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini juga menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk kembali merevisi undang-undang tersebut. Perbandingan undang-undang ITE di lingkup negara ASEAN.
diatur dalam undang-undang ITE ya. Di Malaysia dan Thailand hanya masih berupa rancangan, sedangkan pada negara ASEAN lainnya